Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Oktodaryanti SPD, NIM 2430111325814, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 program studi IPS dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat akan melaksanakan uji kinerja guru di kelas 8 di SMPN 4 Kelai. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, jadi sebelum kita belajar materi kita hari ini, sebelumnya kita berdoa. Tito, kalau kita doa. Semua siap? Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, jadi hari ini untuk teman-teman ada yang hadir ya? Ada semua. Ya, oke, jadi ada semua. Jadi sebelum kita masuk di materi, Ibu ada sedikit dibilangin segregasi. Ini belajar untuk supaya kita bisa berkonsentrasi, ya. Jadi perhatikan ya arahan Ibu di depan. Ya, ini sederhana ya, sederhana saja. Ini contoh ya. Ketika Ibu bilang pegang kepala, ya coba pegang kepalanya semua. Pegang kepala, hidung, oke, kepala, hidung, ya, oke. Kemudian ya, ketika Ibu nanti bilang kepala, kemudian Ibu pegang hidung, ya, ada juga yang pegang hidung, itu artinya dia kurang berkonsentrasi. Dan ketika Ibu katakan pegang hidung, ada pegang kepala, itu tandanya dia tidak konsentrasi. Oke, siap? Ya, kayaknya berdiri boleh ya? Oke. Siap? Ya. Hidung. Alik esparago ini, oke. Kemudian kepala, hidung, kepala. Dalam, oke, silakan duduk ya. Oke, berarti tepuk tangan yang semuanya. Ini tadi jamar ya, sama tetap kurang berkonsentrasi ya. Jadi harus konsentrasi ketika Ibu katakan kepala, terus Ibu kurang hidung, masuk ke kepala. Dengarkan arahan dari Ibu, gitu ya, seperti itu ya. Ya, tujuannya kenapa Ibu buat jadi seperti ini? Tujuannya ada untuk supaya kalian tetap berkonsentrasi. Jadi ketika kita di kelas materi seperti itu, supaya kita selalu tetap fokus belajar dan kita selalu fokus berkonsentrasi, gitu ya. Ya, oke, baik. Ya, baik, untuk hari ini ya kita nanti akan mempelajari materi yaitu tentang perdagangan antar pulau ya, perdagangan antar pulau ya. Oke, kemudian perdagangan antar pulau ya,
Ya, itu kan sembako ya. Dan banyak hal lain lagi yang diperdagangkan ya. Tapi tadi menjelaskan tentang perdagangan antar pulau itu yang seperti apa. Contohnya tadi dari Jawa ke Kali seperti itu ya. Oke, jadi sebelum itu Ibu mau ini ada video, dulu kalian simak. Setelah kalian menyimak video ini, nanti dilihat baik-baik video ini. Setelah itu nanti kita akan Ibu nanti akan menanyakan dengan kalian berdiskusi. Kita nanti akan berdiskusi dan kita juga akan nanti Ibu akan membagikan dalam bentuk kelompok, ya. Nanti dalam bentuk kelompok. Jadi Ibu minta kalian fokus, ya, fokus dengan video ini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai keragaman aktivitas ekonomi masyarakat pelajaran IPS SMP kelas 8. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? Apa saja latar belakang perdagangan antar pulau dan tujuan perdagangan antar pulau? Latar belakang perdagangan antar pulau di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, setiap daerah memiliki komoditas masing-masing yang menjadi unggulan sehingga akan menyebabkan interaksi antar pulau dengan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, setiap wilayah akan saling berinteraksi untuk mendapatkan komoditas sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah? Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah atau pulau dengan penduduk di daerah lain atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Adapun proses terjadinya perdagangan antar pulau, yang pertama diawali oleh adanya beberapa faktor seperti perbedaan hasil produksi, perbedaan harga barang, dan adanya faktor keinginan suatu daerah atau pulau untuk meningkatkan produktivitas, sehingga selanjutnya menyebabkan adanya transaksi perdagangan antar daerah dengan menggunakan berbagai alat transportasi seperti kapal, truk, pesawat, mobil, kereta, dan lain sebagainya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah dengan meningkatkan peredaran uang dan memperluas pasar. Jenis barang yang biasa diperdagangkan diantaranya yaitu bahan makanan, hasil perkebunan, hasil pertanian, perikanan, serta barang tambang. Adapun tujuan perdagangan antar pulau diantaranya yaitu yang pertama memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Pasar yang dimaksud adalah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut. Lalu apa saja faktor pendorong perdagangan antar pulau? Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya di Pulau Kalimantan menghasilkan kayu, sedangkan di Jakarta minim menghasilkan kayu. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Misalnya harga belian di Sumatera lebih murah daripada di Pulau Jawa, sehingga terjadilah perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau diantaranya yaitu yang pertama menyediakan alternatif alat pemenuh kebutuhan konsumen, perbedaan kandungan alam, dan produk antar daerah akan menyebabkan perbedaan hasil produk setiap daerah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. Meluasnya pemasaran produk akan menyebabkan permintaan atau pemesanan produk juga akan meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dengan jumlah besar akan menyebabkan produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan sehingga akan ada banyak lowongan kerja. Selain itu juga akan memunculkan usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Demikian uraian materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, lihat sekian singkat video tadi. Dan dari video yang Ibu tampilkan ini tadi, kira-kira apa yang kalian pahami tentang adanya perdagangan antar pulau tadi?
Ya. Oke, kemudian apa lagi satunya? Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Oke. Jadi akan alat alternatif untuk memuas kebutuhan ya, itu. Ya. Oke. Jadi karena kita tadi sudah menyimak video ini tadi, dan ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok, membagi kalian ke dalam bentuk kelompok, ya. Dan masing-masing dari kelompok ini nanti, ya, masing-masing dari kelompok ini nanti akan mengerjakan di sini ibu sudah siapkan lembaran, ya. Tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, mungkin sebelum membagikan kelompok, mungkin ada dari siswa yang ingin bertanya. Ya, Bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? Ya, bagaimana perdagangan antar pulau terjadi di Indonesia? Ada nggak teman-teman yang bisa bantu jawab? Ada? Ada? Oke, perdagangan antar pulau itu terjadi dikarenakan adanya kerjasama. Dan yang kedua, karena adanya kebutuhan yang berbeda. Iya, berbeda-beda. Dan yang disebutkan apa tadi? Apalagi tadi Kak? Menyediakan alternatif. Iya, betul. Ya. Oke, ada lagi? Iya, apa? Tujuan perdagangan antar pulau? Oke, tujuan antar pulau. Ada yang bisa jawab nggak? Tujuan antar pulau. Ya, oh ya. Dengarin ya, biar temennya dengar. Tujuan perdagangan antar pulau adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Oke. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan, yang kedua adalah memperluas pasar. Itu ya, aman. Oke, ada lagi? Ya, apa nama? Apa saja faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau? Oke, apa manfaat? Ulangi apa tadi nama? Coba lihat. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Ya, faktor pendorong atau manfaat perdagangan antar pulau. Oke, ada yang bisa bantu ibu menjawab pertanyaan temannya? Ada? Oke, katakan kakak. Oke, apakah yang nyari Kak? Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Oke, yang pertama faktor perbedaan faktor produksi. Apa lagi? Apa lagi? Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Oke, ini dia kan alat alternatif konsumen. Oke, itu ya. Ya, jadi temennya paham nggak nih tadi yang apa yang dijelaskan tadi? Paham ya? Ya, oke. Jadi kalau kalian sudah paham, ibu akan bagi kalian menjadi oke, jadi tiga kelompok, ya. Di sini nanti ada yang lebih, ya. Misalnya nanti ada yang di kelompok mana. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 3, ya. Ayo silakan ini. Atau ibu yang pilih kelompoknya? Ibu yang pilih ya. Tapi acak semuanya ya. Papi, Jamal, kakak dengan Marsha Melita, satu kelompok. Marsha kasih ke Marsha. Kemudian Vito,
Ya, oke. Coba masing-masing dari kelompok perhatikan di lembar kerja kelompoknya itu. Ya, perhatikan di buku ini yang dikembalikan tadi. Sudah. Ya, di situ ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok di kolom ini, ya, di kolom ini ada pertanyaan, ya, pertanyaan, ya, pertanyaan ini ada 4, ya, ada 4 pertanyaan di sini. Oke, yang pertama itu adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut. Jadi pada gambar yang di atas, ya. Kemudian yang kedua, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah. Tadi sudah dijelaskan sama temannya tadi dan sudah kita lihat bersama-sama video tadi, ya. Oke, kemudian apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut, ya? Dan maksud dengan melakukan kegiatan itu kegiatan perdagangan itu tadi, ya, paham? Ya, kemudian yang keempat, apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau daerah? Tadi sudah ada dijawab temannya tadi, ya. Ini tidak susah nih, ya. Oke, boleh kalian kerjakan sekarang, masuk ke kelompok, silakan dikerjakan tugasnya. Jawabannya di buku atau di kertas silahkan. Ya, di kertas yang sudah ibu siapkan, ya. Ada yang berpahami boleh tanya sama ibu, ya. Setelah nanti kalian sudah selesai mengerjakan ini, nanti masing-masing per kelompok maju ke depan diskusi ini, ya, hasil dari tugasnya, ya. Sudah, itu yang lainnya, ya. Jadi kalau kerja kelompok semuanya usahakan terlibat, jangan seorang yang mengerjakannya.
video yang tadi kita sudah nonton ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar. Di situ ada gambar. Gambar sedang apa? Ya. Bapak-bapak itu sedang apa di situ? Kemudian contoh proses terjadinya perdagangan antar pulau tadi. Kemudian tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut apa tujuan mereka? Ya. Kemudian lanjut, manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau daerah itu apa manfaatnya tadi? Kan sudah tadi kita pelajari sudah itu juga tadi. Saya jelaskan kembali juga. Ada kesulitan enggak? Ya. Kegiatan ini gambar ini yang diperhatikan. Ya, kalau kalian perhatikan gambar ini, bapak-bapak ini sedang apa? Apa yang sudah dilakukan bapak-bapak ini? Menurut kalian gambar ini apa? Hah? Menangkap ikan. Ayo lihat di sini ya. Di lembar yang sudah dipersiapkan. Mana yang kelompok ini? Ada yang sulit? Yang susah? Tidak ada. Kelompok ini sudah? Sudah. Oke, selanjutnya nanti tunjuk salah satu dari temannya nanti boleh berdiri di depan, bacakan nanti hasilnya ya. Hasilnya. Oke. Sudah? Oh ya, sudah? Belum? Tadi? Sudah? Oke, sudah ditentukan dari kelompok yang akan maju ke depan. Sudah semua? Sudah? Kelompok kakak sudah? Sedikit lagi. Kelompok ayah sudah? Dua lagi. Ayo, cepat. Ini dibaca. Iya. Nanti maju ke depan, bacakan hasil dari kelompok nanti kira-kira siapa akan yang di salah satu ditunjuk untuk maju ke depan. Ayo. Yang lainnya sudah.
Sudah. Mana paling mana? Ada mana? Belum. Ayo mana? Semangat cepat. Ada berapa lagi? Makanya dibuat di dalam bentuk kelompok itu supaya teman yang lain bisa mengeluarkan ide-idenya ya, pendapat ya. Jadi kalau namanya di dalam kelompok yang mengerjakan satu orang itu bukan kelompok namanya ya. Itu bukan kelompok namanya. Ya. Jadi diskusikan dengan temannya. Sudah? Nah, Jadi kayak kelompok itu aja sudah yang lainnya. Sudah? Ayo mau mana? Mau berangkat kemana? Nomor 2. Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau. Tadi sudah diceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau itu seperti apa. Tadi aku sudah jelaskan tadi. Contohnya dari apa tadi? Jawa kali Kalimantan. Oke, jangan sama jawabannya dari yang disebutkan. Oke, kalau mana seperti apa? Contohnya seperti apa? Prosesnya. Ibu sudah kasih contoh. 1. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah ya? Oke, kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, dan masing-masing dari kelompok silakan yang sudah mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan maju ke depan. Ya, Vito, silakan dibacakan temannya. Dengarkan ya yang nyari Vito ya. Kenalkan, nama saya Ciro Vito Tristan. Saya akan menguraikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, 2. Kelompok 2. Kegiatan apakah yang dilakukan orang-orang paragamer tersebut? Menurut kami kegiatan yang dilakukan mereka adalah berdagang ikan. Kedua, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar kedua pulau. Kedua pulau yang saling membutuhkan bahan yang dibutuhkan namun memiliki perbedaan. Kedua pulau yang saling membutuhkan bahan dan menjalin kerjasama. 3. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Menurut kami, kegiatan yang mereka lakukan tersebut memiliki tujuan, yaitu saling melengkapi kebutuhan dan menjalin kerjasama. 4. Apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau daerah? Saling menyediakan bahan alternatif. Ya, oke. Tepuk tangan buat Vito. Selanjutnya dari kelompok mana yang maju nanti? 1 atau 3? 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Siapa kelompok 3? Silakan membaca pelan-pelan ya supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan hasil diskusi ataupun hasil jawaban kalian. Ya, silakan. Nama saya Damar Laksman. Saya dari kelompok Saya dari kelompok 3. ya. Oke, silakan Damar.
Nah, jawabannya kalau tadi kan ada soal tadi. Ya, pertanyaan dan jawaban itu. Untuk perhatikan gambar di atas dengan sama dua beberapa pertanyaan di bawah ini dan tuliskan jawabannya saudara penilaian yang telah disertai. Satu, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Ada nyari nama. Menjual ikan hasil tangkapan mereka. Dua, selesaikan proses terjadinya perdagangan antar pulau daerah. Menangkap ikan untuk dijual. Apa tujuan mereka? Tiga, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Agar dapat menjual antar pulau. Empat, apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau daerah? Agar mendapatkan keuntungan di antar penjual dan pembeli. Oke, ya, silakan kasih ya. Ya, selanjutnya kelompok 1. Ayo, siapa kelompok 1? Bacanya yang pelan-pelan, bisa terburu-buru ya. Supaya temennya yang lain juga bisa ini. Ada nyari Malik. Perkenalkan, nama saya Alex Margano. Ya, Kegiatan apa yang dilakukan oleh orang pada gambar tersebut? Berdagang. Dua, menceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau daerah. Bali ke Jakarta, Jawa, saling mengirim bahan pangan. Tiga, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Menghasilkan keuntungan. Empat, apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau daerah? Memperoleh keuntungan. Memperluas apa? jangkauan Mana? Luas, jangkauan, pasar. Kalau perdagangan ke pulau, peroleh keuntungan. Yang kedua, luas jangkauan pasar. Ya, itu ya. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, jadi itu tadi jawaban dari teman-temannya tadi ya, dari 3 kelompok tadi ya, ada 4 soal. Dan jawaban kalian tadi sudah bagus ya. Berarti dalam arti kalian sudah paham apa manfaat dari perdagangan itu tadi ya. Kemudian proses terjadinya perdagangan antar pulau itu seperti apa, dan tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar pulau itu untuk apa ya, itu ya. Dan ibu rasa kalian sudah paham akan hal itu semua ya. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ya, di sini nanti ibu setelah ini ibu juga ada tugas. Ini dalam bentuk kelompok juga, ya, ini nanti dalam bentuk kelompok, ya. Dan tugas itu nanti akan kalian kerjakan di
ada 2 tugas. Ya, ada 2 tugas. Coba buka di lembar kerjanya tadi. Ya, sudah. Bilang 2 sudah. Ya, di situ ya. Dia minta lengkapi tabel di bawah ini berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang dapat mendorong perdagangan antar pulau di wilayah Indonesia. Ya, lengkapi tabel ya. Kemudian boleh mencari informasi dari internet ataupun literatur lain yang berkaitan dengan tema tersebut. Ya, tema tersebut ya. Tema tentang potensi sumber daya alam tadi. Ya. Nah, di situ ada 5. Ada 5 pulau. Ya. Ada 5 pulau. Yang pertama itu adalah Pulau Sumatera. Ya. Dan yang kedua adalah Pulau Jawa. Dan ketiga Kalimantan, 4 Sulawesi dan Papua. Ya, dari keempat pulau ini nanti kalian akan mencari potensi sumber daya alam. Apa saja potensi sumber daya alam yang ada di keempat pulau itu tadi? Nanti kalian boleh cari di buku, boleh cari di informasi di internet, ya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, lembar kertas yang kedua, kalau sebelum ibu ini ada yang pertanyaan dari paham nggak dengan lembar kerjanya yang kedua ini? Ada yang pertanyaan, paham nggak? Oke, lanjut yang kedua, lembar yang kedua, yang ketiga ya. Di sini ada soal ya yang harus kalian jawab. Ada 5 soal ya yang kalian jawab. Yang pertama yaitu jenis usaha atau produk apa yang akan kalian kembangkan. Contoh nih ya, kalian sebagai seorang pengusaha ya, dan produk apa saja yang akan ingin kalian kembangkan. Paham? Paham nggak? Ya, contoh nih ya, kita punya usaha misalkan usaha penjual tas. Ya, dari itu yang akan ibu mau kembangkan seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian mengembangkan produk atau usaha tersebut? Ya, apa yang harus kalian lakukan supaya produk atau usaha kalian berkembang itu? Apa yang perlu kalian lakukan? Ya, banyak. Boleh cari di internet juga boleh, di buku juga boleh ya. Kemudian yang ketiga, siapa target pasar yang kalian tuju? Ya, kira-kira kalian menjual barang itu nanti kemana? Ya. Ini ditujukan ke pasar mana? Ya. Kemudian keunggulan apa yang dapat kalian tawarkan. Nah, di dalam kita menjual produk ini, kita juga harus tahu ya keunggulan ya apa yang kita dapatkan supaya kita bisa menawarkan ke orang atau si pembeli tadi ya, seperti itu. Kemudian keterampilan apa yang kalian butuhkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Ya, keterampilan apa yang kalian butuhkan. Ya, contohnya keterampilan dalam apa? Misalkan masak barang, ya. Dalam hal seperti itu kita harus buat namanya mempromosikan barang. Ya, supaya apa? Supaya banyak peminat. Ya, jangan dalam hal ketika kita menjual barang, ketika misalnya dokter datang membeli, dokter menanyakan harga, kemudian kalian judes. Ya, itu juga akan menghilangkan
tugas kalian yang ke berikutnya ini nanti kalian kerjakan di rumah. Dan itu kelompok masih tetap sama seperti kelompok yang sekarang ini, ya. Dan di situ ada bahan bacaan, ya. Bacaan ini nanti, ya. Ya, bisa kalian bacakan di rumah, ya. Ini gua akan menjelaskan sedikit bagaimana perdagangan atau pulau dapat terjadi di Indonesia. Ya. Bagaimana perdagangan terjadi di Indonesia. Ya, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem rantai perekonomian suatu wilayah berpengaruh sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah secara apa itu? Secara internal dan eksternal. ya, secara internal dan eksternal, ya. Kemudian komunitas untuk pasar lokal dan dagangan dalam negeri antara lain yaitu adalah apa? Contohnya seperti Ikan bandeng. ya, ikan bandeng, apalagi Sapi. ternak sapi, apalagi Ayam telur. ayam telur, Buras. dan pedaging. Dan Dan pedaging ini contohnya yang menjual daging apa tuh? Daging sapi. Pernah lihat tak menjual daging sapi? Pernah. Kalau yang menjual ayam telur tenang pernah nggak? Pernah. Kalau ayam yang bertelur itu yang diternak itu warnanya apa tuh? Putih. Itu ayam potong kan. Warnanya warna apa? Bulunya biasanya kalau lebaran, kalau orang mau cari ayam telur, ayam ternak telur, biasanya ayamnya gede-gede biasanya. Ada yang naik berapa kilo, dia lebih besar daripada ayam potong biasanya. Kalau yang hitam yang berkeliaran di halaman-halaman ini kan namanya ayam apa? Ayam kampung. Kalau yang di kanan warna putih ayam apa? Ayam potong. Kalau ayam telur ini warnanya apa? Putih. Iya, dia ada kecoklat-coklatan biasanya, ya. Dan dagingnya itu agak keras biasanya, ya. Dan biasanya dia dimasak biasanya untuk hari raya biasanya, ya. Sebagian orang ya ambil itu, ya. Oke, kemudian di sini juga perdagangan, pengertian perdagangan antar pulau, ya. Perdagangan antar pulau ini adalah pedagang merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, ya. Kalian pernah nggak lihat ada orang menukar barang, ya, menukar barang, tapi itu kesepakatan bersama. Nah, Pernah? Contohnya toh? tukar tambah HP. Tukar tambah HP. Tukar tambah HP. Contohnya HP yang sudah sudah rusak, atau yang second, ya. Kemudian mau ambil yang baru, dia menukar barang. Iya. Oke, setelah itu yang lain apa lagi? Contohnya apa? Jajan. Itu biasanya dilakukan di kelas biasanya, ya. Misalkan Mas Amelita membeli apa nih? Membeli kerupuk, ya, atau snack, tapi tiba-tiba kepengen es, ya. Kemudian si Damar beli apa? Beli es, ya. Karena kesepakatan bersama tadi, akhirnya mereka tukaran.
Iya, iya, pertukaran. Itu namanya pertukaran barang. Secara kesepakatan bersama. Itu contoh hal kecil yang ada di lingkungan kita ya. Tapi kalau misalkan untuk yang di luar atau pulau itu kayak gimana tuh? Ada nggak? Tahu? Ya? Tahu. Sekarang beneran. Ya? Siapa ada yang punya? Pulau. Biasanya di Jawa menukar apa? Indonesia menukar apa ke Jawa? Contohnya apa? Tadi ada kayu. Ya. Kayu apa tuh? Kayu kertas. Kertas. Maksudnya kayak kertas itu dimanfaatkan untuk apa ya? Sekarang nggak bisa. Itu tadi yang dimaksud dengan pertukaran barang secara sepakat, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi tentang materi kita hari ini tadi. Ada? Ya. Tentang yang Ibu jelaskan barusan itu ada nggak? Ada? Paham semua berarti ya? Oke. Ada lagi nih tujuan perdagangan ke pulau. Ya, tadi sudah dijelaskan juga tadi sama temannya tujuan yang tadi diperoleh itu. Yang pertama adalah peroleh keuntungan, yang kedua adalah perluas jangkauan pasar. Kira-kira ada nggak sih orang penjual itu tidak menginginkan yang namanya keuntungan? Ada nggak? Pernah kalau berjualan kemudian masih ada sambil untung? Pernah nggak hal itu terjadi? Tidak pernah. Pasti kita menginginkan yang namanya keuntungan, ya. Itu tujuan kita melakukan perdagangan. Kemudian yang kedua, tujuan kita melakukan perdagangan itu adalah memperluas jangkauan pasar. Kalian paham nggak apa sih itu pasar? Paham nggak pasar? Pasar itu tempat apa? Tempat melakukan namanya perdagangan ataupun tempat melakukan jual beli antara si pembeli dan si penjual. Ya, itu. Supaya memperluas penjualan ataupun memperluas jangkauan pasar, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kalian lakukan? Kalian bayangkan, oh saya ini seorang pedagang. Apa yang perlu kalian lakukan? Apakah? Apa maksud? Mengembangkan perdagangan dengan cara mempromosikan apa? Hasil dagangan. Iya, seperti itu. Iya, itu adalah contoh memperluas jangkauan pasar. Iya. Ya, betul nggak? Betul. Ya, caranya ya itu sudah bekerja teman-temannya untuk memperluas tadi ya. Makanya kita melakukan penjualan di
bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ya, oke seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa faktor pendorong manfaat perdagangan antar pulau. Ada yang tahu? Ada? Faktornya tadi ada? Ya, apakah? Tadi ada dua tadi. Apa tadi kak? Faktornya tadi apa? Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Oke, yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua apa? Menyediakan apa? Menyediakan oke, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga apa? Apa Masya? Oke, perbedaan tingkat harga daerah. Yang keempat apa? Meningkatkan produktivitas produsen. Oke, meningkatkan produktivitas produsen. Ya, ini ada 4, ada 2 faktor dan ada 2 manfaat. Ya, di dalam perdagangan antar pulau. Ya. Oke, dan seterusnya di sini juga ada manfaat, yaitu ada 3, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, manfaat dari tadi memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, jadi ketika ada lapangan pekerjaan, contohnya ada pekerjaan di pasar, itu juga membantu masyarakat sehingga mereka bisa terjun, ya, untuk bekerja. Contohnya kalau di pasar itu ada yang membantu mengupas bawang, ada yang membantu membersihkan wortel, ya kan? Ya, ada juga yang membantu ketika barang datang, ada yang jadi apa tuh? Kuli. Ya, ada yang jadi kuli. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin saja sedikit penjelasan dari Ibu, ya. Ya. Kira-kira ada yang kalian tanyakan lagi? Mau menanyakan? Ada. Sudah, itu sudah paham ya? Sudah? Sudah paham? Vito? Halo, paham Vito? Sudah paham? Oke, sebenarnya Ibu kepengen, ya, kalian Ibu mau menguji kalian nanti satu-satu maju ke depan, ya. Di sini Ibu akan siapkan ada pertanyaan, ya, pertanyaan, dan yang bisa menjawab nanti silakan maju ke depan. Bu, ya. Berindividu. Ya, per individu, ya, per individu, ya. Jadi sepertinya ngangkut ya. Jadi untuk menghilangkan ngangkut sebelum Ibu buat pertanyaan, Ibu minta kalian berdiri, ya. Ibu akan berdiri buat nanti supaya semuanya tetap semangat.
belajar. Karena ini siang, jadi otomatis pasti ngantuk, ya kan? Ngantuk? Ya, ngantuk ya. Oke. Dari sini lagi ibu akan buat namanya. Oke. Yang ini tadi supaya menghilangkan ngantuk kalian. Ya. Dan sama dengan yang tadi kan Kak Ibu kata ibu yang tadi bilang dengan kepala, hidung, kepala, hidung. Iya. Dan ini ibu nanti kita bermain dengan jari. Paham ya jari? Coba ke jarinya. Ya, jari. Kalau ibu katakan 5, kemudian jari ke 1, ya. Oh terlalu banyak 5 ya. 2, 1, 3. Jadi 2, 1, 3, 2, 1, 3. Oke, paham nggak? 2, 1, 3, gitu ya. Oke, boleh dimulai. Oke, jari ya. Jari. Buat jari seperti ini. Oke. Mulai. Seperti ini. Oke, boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini juga, ya. Oke. Ya, fokus. 2, 1. Diangkat dari mulut. 5. Kan ada apa baru 5 tadi? Tapi nggak ada dong, ya kan? Oke, ulang lagi. Sekali lagi. Masih ngantuk? Sekali lagi, kayaknya ngantuk deh masih. Oke? Ini jeda cepat ya. 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3. Gitu. Ulang. 2, 1, 3. Oke, coba ulang. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Cepat dong, ayo bilang 2, 1, 2, 1, 3, gitu ya. Jangan pas itu sudah apa-apa baru. Itu namanya nggak konsentrasi, itu masih tertinggal, ya kan? Seperti itu ya. Oke, silakan duduk. Ini tadi masih ya, tadi masih kurang konsentrasi tadi ya. Karena kurang ngantuk kali ya, jadi kurang konsentrasi. Dan tadi pas ibu sebutkan 1, 2, 3. Bahkan tadi pas ibu sebutkan 5, ada yang kasih jari 5. Padahal ibu juga katakan tidak ada 5. Yang ada tadi 1, 2, dan 3. Tapi ada tadi yang 5. Tadi ibu bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lama baru 1, baru 2, baru 3, seperti itu ya. Ya, oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ibu akan uji kalian. Yang bisa menjawab silakan dilihat di baca tadi ini. Oke, yang bisa menjawab silakan maju ke depan dan tuliskan jawaban di papan tulis. Ya. Oke. Oke. Soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Ya. Jika kalian mempunyai usaha, ya,
Jika kalian mempunyai usaha apa saja, dengarkan ya, usaha apa saja yang ingin kalian kembangkan. Sekali lagi, jika kalian memiliki usaha apa yang ingin kalian kembangkan? Tulis Bu. Ya. Jika kalian memiliki usaha apa yang ingin kalian kembangkan? Sudah? Jika kalian memiliki usaha apa yang ingin kalian kembangkan? Ya. Ya. Kedua, bagaimana cara kalian mengembangkan usaha tersebut? Apa yang harus kalian lakukan? Contohnya Botok mau usaha sawit misalkan, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha tersebut? Ya. Ya. Sudah? Sudah? Nah. Ya, oke, yang sudah boleh maju ke depan, silakan tuliskan jawabannya. Ayo. Ya. Bayangkan kalian, saya pengen punya usaha ini. Dan dalam mengembangkan usaha tersebut, yang ingin saya lakukan adalah ini dan itu. Ya. Yang ingin saya lakukan adalah ini dan itu. Sudah? Sudah boleh maju ke depan? Ya. Sudah? Oke, gitu. Tepuk tangan buat kita. Tulis di bawah, tulis biar dilihat nomornya ya. Sekarang tulis jawabannya Bu. Ya, tulis jawabannya. Nomor 1. Yang besar kita biar temannya lihat. Oke, Vito ingin menjual pakaian. Ya. Menjual pakaian. Ya Bu. Sudah? Oke. Ya. Satu lagi. Ayo siapa? Ayo. Masuk itu aja. Ayo. Oke. Teman nyari yuk. Apa lagi? Dua. Oke, tinggalan pangan. Ya. Pangan. Ini butuh 3 ya? 3 ya? 3. Satu perempuan.
laki semua yang maju. Ya. Jualan pangan. Oke, pulang. Terima kasih ya. Oke, lagi. Saudara lagi. Pak? Ya. Masa. Siap. Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Ini bisa nggak? Temannya baca jawaban temannya nih. Dari jawaban itu. Tadi siapa Leo ya? Ini Mas ya? Ini Mas ya, ini Leo. Vito. Oke, kita mulai baca dari Vito. Ya. Usaha apa saja? Ya. Ya, jadi usaha apa saja yang ingin dikembangkan oleh Vito? Ya. Yaitu adalah pakaian. Ya. Ini ambilkan nanti ambilkan ya. Kemudian bagaimana cara membantah produksi usaha pakaian ini tadi? Ya. Caranya itu adalah yang pertama adalah mempromosikan. Kemudian dia juga menggunakan bahan yang berkualitas tinggi. Ya, ini ya, berkualitas tinggi. Memang terkadang ada konsumen atau pembeli itu dia mencari barang-barang itu yang bermerek, ya, seperti itu. Ya, oke. Kemudian kita lihat jawaban Separi Ria. Ya, kalau Ria dia mengembangkan usaha penjualan pangan. Ya, pangannya sembako ya. Bagaimana cara dia mempromosikan usahanya? Ya, bagaimana cara dia mengembangkan usahanya itu dengan cara mempromosikan usaha hingga keluar pulau. Ini kalau Rio, ya. Kemudian Marsha menjual daging sapi ya. Daging apa nih? Daging sapi, daging payah, daging apa? Hah? Ya, daging ya. Bagaimana cara kita memperluas usahanya tadi, yaitu promosikan barang
Dan kalian perlu tahu juga anak-anak bahwa ketika kita melakukan yang namanya penjualan, ya pertama itu adalah ini, ya bahannya harus berkualitas tinggi dan bagus, ya dan bagus seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Ada? Dan tidak ada? Jadi sudah paham? Ya, oke. Jadi kalau kalian sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang giliran ibu yang bertanya. Ya, di dalam pembelajaran kita hari ini, ya, apa yang kalian rasakan? Senang. Oke, rasa kita senang. Yang lainnya senang atau bahagia atau gimana nih? Gembira, senang. Apa lagi? Apa lagi? Bersyukur. Bersyukur kenapa? Apakah? Bersyukur karena kita bisa belajar. Betul nggak senang Mari? Betul. Betul. Betul ya? Ya, senang sekali. Senang ya? Ya, oke. Karena semuanya merasa senang, ya, kalian merasa bahagia, ya. Dan di akhir materi kita hari ini, itu dari kesimpulan kita materi kita hari ini kita dalam akan ulang, yaitu supaya kita memahami bahwa dalam perdagangan itu kita harus banyak melakukan yang namanya kerjasama, supaya tidak untuk perluas lagi aktivitas kerja dan sebagainya. Ya, itu kesimpulan dari materi kita pada siang ini. Ya, oke. Jadi di akhir materi kita sore hari ini kita tutup dengan doa. Ya, meminta masa minta bahwa kita dalam doa. Ya. Oke, ucapkan selamat siang dan selamat beristirahat, ya. Dan jangan lupa kalian belajar lagi di rumah, ya, supaya di pertemuan berikutnya lagi ketika ibu menanyakan materi tentang yang sekarang kita pelajari secara terulang, kalian masih bisa ataupun kalian masih tetap mengingat materi itu. Karena setiap ibu masuk, ibu akan menanyakan lagi, oh di minggu yang kemarin materi tentang apa, ya. Jadi jangan nanti sampai ilmu atas ditaruh kemudian ditinggalkan seperti itu. Jadi banyak-banyak belajar di rumah itu supaya kalian bisa menggali terus otak kalian seperti itu, supaya ibarat pisau kalau tidak diasah dia akan tumpul, meskipun itu adalah pisau baru sekalipun dia akan lama ketik tumpul dan nanti akan berkah. Itu juga dengan otak kita ya anak-anaknya, banyak belajar, banyak membaca. Tujuannya adalah supaya untuk apa? Ilmu. Iya,